الله عليه وسلم. Program Gerakan Nagari Bangkit, Bangga Memakmurkan Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, terwujudnya Pasaman Bangkit yang berkarakter, maju dan berkelanjutan, dan 8 misi pemerintah Kabupaten Pasaman yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029, serta mendukung program strategis nasional. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman mendukung misi pertama RPJMD, yaitu mewujudkan masyarakat Pasaman yang beriman, bertakwa, dan berbudaya berlandaskan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Selanjutnya, misi Pasaman yang beriman, bertakwa, dan berbudaya diwujudkan dalam bentuk gerakan Wirid Remaja Bangkit, Wirid Tarikat dalam bentuk majelis zikir, pelaksanaan sholat berjamaah di masjid dan musola, tahfiz Quran dan musabaqoh hifzil Quran, Pasaman Islamic Center sebagai pusat kegiatan keagamaan, peningkatan kapasitas tokoh agama dan tokoh adat. Berdasarkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam RPJMD tersebut, maka ada 6 program penting yang menjadi program unggulan pemerintah daerah yang tanggung jawabnya adalah pada bagian kesejahteraan rakyat. 6 program itu adalah: 1. Wirid Remaja Bangkit, Bangga Memakmurkan Masjid. Selama 1 tahun pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, bagian Kesra bersama OPD terkait lainnya telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan program unggulan Gerakan Nagari Bangkit berbasis ABSSBK melalui kegiatan yaitu program Wirid Remaja Bangkit, Bangga Memakmurkan Masjid, merupakan inisiatif unggulan pemerintah Kabupaten Pasaman yang mengusung slogan Bangga Memakmurkan Masjid. Program ini bukan hanya sebagai rutinitas, melainkan gerakan moral untuk mengembalikan jati diri generasi muda Pasaman sebagai generasi yang beriman dan berkarakter. Dengan melibatkan pelajar dari tingkat SD hingga SLTA secara serentak di seluruh masjid di seluruh jorong yang ada di Kabupaten Pasaman, kita sedang membangun fondasi kokoh bagi masa depan daerah yang lebih religius dan beradab. Mari kita bersama-sama kita dukung anak-anak kita untuk kembali ke masjid, memperdalam ilmu agama, dan menjadi pribadi yang membanggakan bagi agama dan bangsa. 2. Wirid Tarekat dalam bentuk majelis zikir. Mengembalikan cahaya di rumah-rumah Allah, seruan menghidupkan majelis zikir. Di tengah cepatnya putaran waktu dan bisingnya urusan dunia, hati manusia sering terasa hampa dan gersang. Ketenangan menjadi barang langka yang dicari kemana-mana. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan obatnya. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Majelis zikir adalah oase tersebut. Ia adalah tempat di mana lidah basah dengan tasbih, tahmid, dan tahlil, serta telinga tenang mendengarkan ayat-ayat cintanya. Menghidupkan kembali majelis zikir bukan sekedar meramaikan masjid atau majelis taklim, melainkan menyalakan kembali api keimanan yang meredup di dada kaum mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa majelis zikir adalah taman surga dunia. Saat kita duduk bersama, malaikat Allah akan turun berbondong-bondong, menaungi dengan sayap mereka, membawa ampunan dan menurunkan sakinah. Bayangkan, di saat kita memujinya bersama-sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama-nama kita di hadapan malaikat-malaikat mulia. Mari kita gerakkan kembali majelis-majelis zikir di lingkungan kita. Mulai dari yang kecil, istiqomah dalam jamaah, membaca tahlil, selawat, dan istighosah. Jadikan majelis ini tempat bertemunya orang-orang soleh, tempat ilmu syar'i dipelajari, dan tempat dosa-dosa digugurkan. Menghidupkan majelis zikir adalah wujud kerinduan hamba kepada penciptanya. Mari jadikan hati kita kembali hidup, lingkungan kita kembali bercahaya, dan hidup kita penuh keberkahan. 3. Pelaksanaan sholat berjamaah di masjid dan musola. Sholat berjamaah di masjid atau musola dilakukan untuk 3 tujuan utama. 1. Menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dan sangat menganjurkan sholat berjamaah, terutama di masjid bagi laki-laki. Ini bentuk ketaatan langsung. 2. Menguatkan ikatan sosial umat Islam.
masjid dan musola jadi tempat berkumpulnya warga-warga. Lewat sholat berjamaah, orang saling kenal, saling tolong, dan menjaga kepedulian sosial. Makanya masjid sering disebut pusat kehidupan masyarakat Muslim. Tanpa jamaah, fungsi sosial ini hilang. 3. Mendapatkan keutamaan dan manfaat yang tidak ada di sholat sendirian. Pahalanya lebih besar, 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Latihan disiplin, datang tepat waktu, merapikan saf, mengikuti imam. Menegaskan identitas, azan berkumandang, semua menghadap kiblat yang sama, itu simbol persatuan. Singkatnya, sholat berjamaah di masjid atau musola bukan cuma soal pahala, tujuannya menyatukan ibadah vertikal ke Allah dengan ibadah sosial antar manusia. Kalau dikerjakan sendirian di rumah, aspek persatuan dan ukhuwah itu jadi hilang. 4. Tahfiz Quran dan musabaqah hifzil Quran. Pemerintah daerah ingin menjadikan Pasaman sebagai lumbung penghafal Al-Quran melalui pembinaan tahfiz secara berjenjang dan penyelenggaraan musabaqah tahfiz Quran dari tingkat kejorongan dan tingkat kabupaten. Pemerintah daerah pada tahun 2026 ini akan melakukan rekrutmen tenaga guru tahfiz 1 per nagari di KB Pasaman dengan anggaran yang telah disediakan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman. 5. Pasaman Islamic Center sebagai pusat kegiatan keagamaan. Pasaman Islamic Center, rumah besar umat dan ikon spiritual Pasaman. Visi sentra peradaban Islam, Pasaman Islamic Center bukan sekedar gedung megah di samping Masjid Agung Al-Muttaqin Lubuk Sikaping. Ia adalah jantung kehidupan rohani, tempat di mana nilai-nilai Islam ditanamkan, dikaji dan disebarkan. Penguatan PIC difokuskan untuk mengembalikan fungsi masjid seperti zaman Rasulullah sebagai pusat pendidikan, pemberdayaan umat, dan kajian ilmu. Pusat pengkaderan generasi Qur'ani dengan fasilitas asrama dan ruang studi, PIC diproyeksikan menjadi pusat pengembangan ilmu Al-Quran. PIC menjadi tempat di mana pemikir muda Islam dan penghafal Al-Quran, tahfiz, digembleng untuk mencetak kader-kader Muslim yang handal, moderat, dan berakhlak Qur'aniyah. Pusat pelatihan dan pengkajian ilmu agama, PIC akan menjadi sentra berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari seminar keislaman, pelatihan imam atau khotib, hingga bimbingan manasik haji. Melalui program unggulan Pasaman Berimtak, PIC ditargetkan meningkatkan pemahaman agama masyarakat secara menyeluruh. Pusat syiar dan kebudayaan Islam, PIC didesain sebagai tuan rumah lomba keagamaan, seperti MTQ, perayaan Hari Besar Islam, dan Festival Seni Budaya Islam. Ini menjadikannya ruang terbuka yang semerak dengan aktivitas Islami. Simbol keseimbangan rohani dan kesejahteraan, penguatan PIC menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Pasaman tidak hanya mengejar kemajuan fisik, tetapi juga keseimbangan rohani. PIC adalah wujud persembahan bagi masyarakat untuk menjaga keimanan dan ketakwaan di tengah perubahan zaman. Melalui penguatan ini, Pasaman Islamic Center diharapkan mampu mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, namun tetap teguh dalam berakhlak Qur'aniyah. 6. Peningkatan kapasitas tokoh agama dan tokoh adat. Tokoh agama dan tokoh adat itu pegangan masyarakat di tingkat akar rumput. Apa yang mereka ucapkan dan lakukan langsung ngaruh ke sikap, nilai, dan perilaku warga. Makanya kapasitas mereka perlu terus diingkatkan. Alasannya, 1. Sebagai jembatan antara nilai agama atau adat ke masalah zaman sekarang. Masalah sosial sekarang kompleks, hoax, konflik SARA, narkoba, kekerasan rumah tangga, stunting, pernikahan dini. Kalau kapasitas tokoh agama dan adat nggak di-upgrade, mereka cuma bisa jawab pakai pola lama. Padahal masyarakat butuh solusi yang relevan dengan konteks sekarang, tanpa meninggalkan nilai dasar. 2. Mencegah konflik dan menjaga kerukunan. Tokoh agama dan tokoh adat sering jadi penengah pertama saat ada sengketa warga, konflik lahan, atau gesekan antar kelompok. Kalau mereka punya kemampuan mediasi, komunikasi, dan pemahaman hukum dasar, konflik kecil nggak melebar jadi kerusuhan besar. 3. Menguatkan peran sebagai agen perubahan. Program pemerintah dan LSM sering mentok di desa karena nggak melibatkan tokoh lokal. Kalau kapasitas mereka diingkatkan di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, mereka bisa jadi motor penggerak.
Masyarakat lebih percaya kepada ustadz, kiai, kepala adat daripada orang. Menangkal paham radikal dan budaya asing yang merusak. Tokoh yang wawasannya sempit gampang dimasuki paham ekstrem atau sebaliknya, jadi apatis terhadap nilai lokal. Dengan peningkatan kapasitas, wawasan kebangsaan, literasi digital, pemahaman lintas agama, mereka bisa menyaring dan meluruskan informasi yang masuk ke masyarakat. 5. Menjaga kelestarian budaya dan nilai lokal. Tokoh adat punya peran menjaga adat, bahasa, ritual, dan kearifan lokal. Kalau kapasitasnya lemah, adat bisa punah atau diselewengkan. Peningkatan kapasitas bantu mereka mendokumentasikan, merevitalisasi, dan menyesuaikan adat supaya tetap hidup di zaman modern. Dalam perjalanan pelaksanaan, akhirnya kita berharap gerakan Nagari Bangkit, bangga memakmurkan masjid, ini akan menjadi taman-taman syurga dan asbab kebaikan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satuan Komisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya laki-laki yang beragama Islam, berhubung waktu sholat Jumat sudah tiba. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, pengurus Masjid Nurul Iman Simatorkis, Tanjung Bitung Utara, Kecamatan Rasulatan. Di sini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tentang kegiatan Wirid Remaja Bangkit. Dengan adanya program ini, masjid kami menjadi semakin ramai dan menjadi sarana meningkatkan pengetahuan agama pemuda dan pemudi kita. Harapan kami ke depan, mudah-mudahan program ini dapat ditingkatkan dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Tawajuh Akbar ini dilakukan rutin setiap bulan. Pada setiap hari Rabu, minggu pertama, kita mengundang seluruh masyarakat, terutama bagi yang mengamalkan tarekat Naksabandiyah di Kabupaten Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal SAGMA, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman, sebagai pengampu program unggulan Gerakan Nagari Bangkit, Bangga Memakmurkan Masjid. Hari ini pemerintah Kabupaten Pasaman secara resmi meluncurkan 6 pilar program keagamaan unggulan sebagai langkah strategis untuk memperkuat moral, mental, dan spiritual masyarakat. Kita ingin menjadikan nilai-nilai Islami sebagai landasan utama dalam pembangunan karakter generasi penerus dan memperkokoh tatanan sosial di bumi Pasaman. 6 program unggulan yang akan menjadi fokus utama kita di bagian Kesra Kabupaten Pasaman yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 meliputi: pertama, Wirid Remaja Bangkit, sebuah gerakan moral untuk menarik kembali minat generasi muda meramaikan masjid. Kegiatan ini diisi dengan edukasi keagamaan yang edukatif, mendorong pelajar lebih giat dan dekat dengan masjid dan terhindar dari pengaruh negatif lingkungan. Yang kedua, Wirid Tarekat dalam bentuk majelis zikir. Kita memfasilitasi dan menguatkan wadah spiritual bagi masyarakat melalui pelaksanaan wirid, pengajian zikir, pengajian tarekat secara rutin. Ini bertujuan untuk menyejukkan hati dan memperdalam tasawuf di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan salat berjamaah di masjid dan musala. Pemerintah daerah menggalakkan gerakan salat berjamaah tepat waktu. Kita menghimbau seluruh ASN dan masyarakat untuk meramaikan masjid dan musala terdekat dari domisili masing-masing. Yang keempat, tahfiz dan musabaqah hafiz Quran. Pasaman menargetkan diri sebagai lumbung penghafal Al-Quran. Program ini akan melahirkan generasi muda yang Qurani melalui pembinaan tahfiz secara berjenjang dan menyelenggarakan musabaqah hafiz Quran mulai tingkat jorong sampai kepada tingkat kabupaten. Yang kelima, Pasaman Islamic Center sebagai pusat kegiatan keagamaan. Kompleks Islamic Center yang berpusat di kawasan Lubuk Sekaping akan kita fungsikan secara maksimal, tidak hanya untuk beribadah. Tempat ini menjadi pusat kajian Islam, pendidikan tahfiz, dan pusat pengembangan peradaban umat Islam di Pasaman.
Kemudian terakhir yang keenam, meningkatkan kapasitas tokoh agama dan tokoh adat. Pemerintah menyadari pentingnya peran nenek mama, alim ulama dan cerdik pandai. Karena itu kita akan memberikan dukungan penuh dan pelatihan guna memperkuat kapasitas mereka dalam membimbing umat serta menjaga nilai adat bahasa isyarat, syarat bahasa di Kitabullah. Seluruh program ini dirancang agar saling melengkapi demi mewujudkan visi terwujudnya Pasaman bangkit, berkarakter maju dan berkelanjutan. Untuk itu, mari kita dukung bersama program unggulan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Terima kasih. Allahumma fi'ila wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.